Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik memelihara pikiran, memelihara kehidupan. Memelihara pikiran, memelihara kehidupan. Kita akan membaca nats renungan kita yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga pikiran kita yang juga adalah sumber kehidupan. Karena jika pikiran kita jaga dengan benar, maka kita sedang memelihara kehidupan senantiasa benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini saudara, yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi, Rasul Paulus pada pagi ini menasihatkan kepada kita melalui nasihatnya kepada jemaat di Filipi agar kita selalu menjaga pikiran kita. Sebab pikiran adalah sesungguhnya medan peperangan yang sesungguhnya saudara. Sehingga kalau kita tidak memelihara dengan baik pikiran, memelihara hati kita, maka sesungguhnya kita bisa saja mengalami kekalahan dalam hidup ini. Kekalahan terhadap apa? Terhadap kekhawatiran, terhadap ketakutan, terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita mencemaskan banyak hal. Saudara, kita memerlukan damai sejahtera Allah agar kita mampu menjaga pikiran kita, saudara. Karena kenapa saudara? Di dalam medan peperangan yang ada di dalam pikiran hati kita ini saudara, ini adalah tempat yang sesungguhnya, peperangan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sesungguhnya. Bukanlah kehidupan realita nyata, namun seringkali kehidupan yang ada di dalam diri kita adalah peperangan yang sesungguhnya. Dunia di dalam batinia kita, dunia di dalam pikiran, dalam hati kita. Pada pagi hari ini kita perlu melihat kembali ke dalam diri kita. Bagaimana kita menempatkan pikiran dan hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, ada tertulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 7 demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, saya senang dalam versi New King James Version saudara, dikatakan di sana, for as he thinks in his heart, so he atau so is he. Ya, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Saudara. Artinya kita ada sebagaimana ada adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita yang ada di dalam dunia lahiriah atau dunia yang terlihat di luar diri kita adalah merupakan perwujudan daripada apa yang ada di dalam dunia batinia kita. Pagi hari ini saudara, saya mau mengatakan pikiran kita akan membentuk kehidupan kita. Pikiranlah yang memimpin kita di dalam seluruh tindakan-tindakan kita. Itulah sebabnya kita perlu menjaga pikiran kita. Pikiranlah merupakan sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita, dan tindakan kita itu merupakan refleksi daripada pikiran-pikiran kita. Apa yang kita lakukan, keputusan kita, tindak tanduk kita, ya, itu semua merupakan refleksi daripada apa yang kita pikirkan. Karena itu kita harus menjaga pikiran sedemikian rupa. Bahkan dalam firman Tuhan kita baca, dikatakan harus damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian pikiran kita akan senantiasa berisi hal-hal yang benar dan yang positif. Saudara-saudari yang saya kasih,
Salah satu ciri orang yang berpikiran positif adalah tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Karena inilah ciri utama daripada orang yang berpikiran positif. Pikirannya, hatinya senantiasa ada di dalam sukacita ilahi. Bersukacita bukanlah sekedar saran himbauan di dalam teks ini saudara, melainkan satu perintah atau kehendak Tuhan. Sekali lagi, di dalam Filipi pasal 4 ini saudara, bersukacitalah merupakan sebuah perintah. Merupakan sebuah keharusan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita berkata kita adalah orang percaya, kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka wajib bagi kita untuk bersuka cita senantiasa. Sekalipun hari-hari yang sedang kita jalani mungkin terasa berat, kita diajar untuk tetap berpikiran yang baik, berpikiran positif. Kita harus membuang segala hal-hal yang sifatnya negatif, khawatir, takut, ragu, bimbang, cemas, dan sebagainya, saudara. Seperti apa di dalam nats kita tadi yang kita sudah baca, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Amin, saudara. Kita harus menanggalkan semua perintang-perintang sukacita di dalam kehidupan kita. Makanya dengan demikian, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata demikian. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa saudara? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup dalam kebenaran Kristus, kita akan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itulah yang akan memampukan kita memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kalau damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita, dan kita setiap penuh dengan ketaatan menjaga hal tersebut, maka sesungguhnya sejatinya kita sedang memelihara kehidupan yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, hati dan pikiran yang terpelihara di dalam Kristuslah yang memampukan kita untuk terus mampu berpikiran yang baik, mampu berpikiran yang positif. Ya, seperti apa yang dinyatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, saudara. Dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saudara bertanya, apa yang harus aku pikirkan? Maka pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mengapa saudara? Karena itulah juga yang ada di dalam pikiran Kristus. Di dalam ayat ini dikatakan jadi akhirnya. Kata jadi akhirnya menunjukkan bahwa inilah yang harus menjadi inti. Ya. Menjadi pokok utama yang harus ada di dalam pikiran kita. Ya. Yang pada pagi ini disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi dan bagi kita pada pagi hari ini. Supaya pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Amin saudara. Yang manis didengar. Ya. Semua hal-hal yang sifatnya kebaikan, kebajikan saudara. Ini semua hanya bisa mampu kita refleksikan, kita renungkan terjadi dalam pikiran dan hati kita jika kita diam di dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita senantiasa memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Saudara-saudari yang saya kasih, sekali lagi inilah yang harus menjadi inti utama atau fokus utama yang harus ada di dalam pikiran kita.
yang harus ada di dalam hati kita. Semuanya yang benar, semua yang mulia. Jangan izinkan hal-hal yang sifatnya negatif bercokol, berdiam di dalam pikiran dan hatimu. Pada pagi hari ini, keputusan kepada setiap kita. Apakah kita mau menjaga pikiran kita atau tidak? Kalau kita mau menjaga pikiran kita, itu berarti kita sedang menjaga sebuah kualitas kehidupan senantiasa baik, senantiasa unggul, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tetaplah memiliki pikiran positif dan teruslah hidup dalam pikiran-pikiran yang dilandaskan oleh firman Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.